Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Triadi dengan NIM 2041913052. Dan tak lupa juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama, Bapak Ramli. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang, amin rabbal alamin. Adapun dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang video yang berjudul Agama Konghucu dan Ajaran-ajarannya. Berbicara tentang agama Konghucu, saya rasa teman-teman semua sudah tidak asing dengan istilah ini. Karena agama Konghucu itu termasuk dari 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Dimana kita tahu agama-agama resmi yang diakui di Indonesia itu kan ada 6. Yang pertama itu ada agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, dan yang terakhir adalah Konghucu. Lalu timbul pertanyaan, apakah teman-teman semua sudah mengenal lebih jauh mengenai agama Konghucu ini? Kalau memang belum paham, akan saya jelaskan dalam video kali ini dan tolong disimak baik-baik penjelasan saya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu asal-usul dari agama Konghucu itu sendiri. Agama Konghucu itu pada mulanya dikenal dengan nama Kungjiao atau Jikao, yang artinya adalah agama bagi orang-orang lembut hati, terpelajar, dan terbimbing dalam pengetahuan suci. Jadi istilah dari agama Konghucu itu diambil dari nama sang nabi, Nabi Kongcu, atau nama lainnya itu adalah Nabi Kongzi atau Nabi Kongfuzi. Jadi Nabi Kongfuzi ini atau Nabi Kongcu ini yang lahir di Tiongkok pada tanggal 27 bulan 8 tahun 551 sebelum Masehi di negeri Lu. Jadi ajaran Kungjiao dan Jikao ini sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Kongzi lahir. Karena peranan dari besar Nabi Kongzi atau Nabi Kongcu itu tadi dalam menyempurnakan ajaran agamanya, sehingga masyarakat itu kemudian mengenal dengan sebutan agama Konghucu. Jadi saya ulangi, jadi agama Konghucu itu diambil dari nama sang nabinya, Nabi Kongcu atau Nabi Kongzi lah. Jadi dalam agama Konghucu juga itu dikenal dengan 29 nabi. Sama halnya dengan agama Islam, kita juga mengenal nabi dan rasul. Nah, dalam agama Konghucu juga itu ada mengenal nabi. Jumlah nabinya ada 29. Nabi pertama dalam agama Konghucu itu adalah Nabi Fusi sampai Nabi Kongzi. Jadi Nabi Kongzi ini adalah nabi penerus, pembaharu dan penyempurna agama Konghucu. Dan Nabi Kongzi ini dia sebenarnya tidak menciptakan agama tersebut. Jadi dia tuh telah diwahyukan oleh Tian untuk melestarikan, membangkitkan, kembali meneruskan dan menyempurnakan agama Konghucu itu. Nah, kalau dalam Islam sendiri, Nabi Kongzi ini sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi yang berperan sebagai penerus dan penyempurna agama. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya jumlah Nabi itu kan secara keseluruhan ada 124.000 ya. Nah, barangkali Nabi Kongzi ini termasuk dari 124.000 Nabi itu tadi. Kemungkinan, tapi wallahu a'lam bishawab. Lalu selanjutnya adalah kemudian bagaimana sih kira-kira sistem ketuhanan dari agama Konghucu itu? Jadi agama Konghucu ini adalah agama monoteis, artinya percaya hanya pada satu Tuhan. Tuhan dalam konsep Konghucu itu tidak dapat diperkirakan dan ditetapkan, namun tiada satu wujud pun tanpa Dia. Jadi dalam konsep ketuhanan dari agama Konghucu ini, Tuhannya itu dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tetapi bisa dirasakan. Sama halnya dengan agama Islam yang menganut sistem ketuhanan monoteisme, di mana hanya percaya pada satu Tuhan. Nah, dalam agama Konghucu itu sendiri, istilah Tuhannya itu disebut dengan Tian, sedangkan kita mengenal dengan sebutan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ternyata dalam agama Konghucu juga itu dikenal dengan sistem keimanan atau rukun iman yang 8. Itu disebut dengan Ba Ching Gui. Nah, di antara rukun iman yang 8 ini saya sebutkan, yang pertama itu adalah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau iman kepada Tian tadi. Yang kedua adalah iman menjunjung kebajikan. Yang ketiga adalah iman kepada firman gemilang atau takdir. Yang keempat adalah iman kepada nyawa dan roh. Yang kelima, iman kepada memupuk cinta bakti. Yang keenam adalah iman kepada Nabi Kongzi yang saya jelaskan tadi. Yang ketujuh adalah iman kepada kitab. Yang kedelapan adalah iman dengan menempuh jalan suci. Nah, jadi dalam ajaran agama Konghucu juga
itu ada dikenal dengan istilah Rendau dan Tiandau. Apa itu Rendau dan Tiandau? Rendau itu artinya adalah ajaran yang berhubungan dengan sesama manusia. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kita atau umat Konghucu itu dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan menciptakan kerukunan antar sesama umat. Nah, kalau dalam Islam sendiri, kita mengenal dengan istilah hablum minanas. Artinya adalah hubungan antara sesama manusia. Sedangkan kalau dalam agama Konghucu, itu dikenal dengan istilah Rendau. Artinya ajaran yang berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah Tiandau. Tiandau itu artinya adalah ajaran yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Nah, dalam hal ini, umat Konghucu itu melakukan ibadah dengan tujuan untuk menjalin hubungan kepada Tuhannya. Salah satunya adalah dengan melakukan sembahyang. Nah, kalau dalam Islam sendiri, kita mengenal dengan istilah hablum minallah. Artinya adalah ajaran yang berhubungan dengan Allah. Seperti sholat, kemudian puasa, dan lain-lain. Kemudian, terkait dengan kitab suci yang wajib diimani bagi umat Konghucu itu terbagi menjadi dua, yakni Sisu, kitab Sisu, dan kitab Wujing. Jadi kitab Sisu itu adalah kitab yang 4. Ini disebut juga dengan kitab yang berisi pokok-pokok ajaran Konghucu itu. Kemudian ada kitab Wujing atau kitab yang 5. Kitab ini merupakan kitab-kitab yang berasal dari para nabi suci dan purba, di mana kitab ini merupakan kitab yang mendasari dari agama Konghucu tadi. Nah, kalau dalam Islam, kitab kita adalah Al-Quranul Karim. Lalu, kalau terkait dengan perayaan hari-hari besar, dalam agama Konghucu sendiri kita mengenal, ada yang dikenal dengan istilah Hari Raya Imlek. Biasanya juga Hari Raya Imlek ini disertai dengan hiburan-hiburan seperti barongsai. Nah, sedangkan kalau umat Islam itu kan ada yang namanya Hari Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Kalau sedangkan untuk umat Konghucu itu namanya adalah Hari Raya Imlek. Lalu kalau untuk tempat ibadahnya sendiri, agama Konghucu itu melakukan ibadah di kelenteng, sedangkan kita umat Islam itu bisa di masjid. Oke, baik. Kemudian kesimpulan dari saya adalah terkait dengan agama Konghucu ini, saya rasa secara konsep itu hampir sama dengan agama Islam. Sebenarnya sama saja, tapi yang membedakan itu adalah ajarannya saja. Secara konsep ketuhanan, sama-sama menganut sistem monoteis, artinya percaya pada satu Tuhan. Islam juga demikian, tetapi dari segi ajarannya itu yang berbeda. Dan mungkin itu saja penyampaian dari video saya. Saya memohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Saya pribadi memohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.